Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Eka Saputri. Saya dari Spes Keperawatan 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SOP pemasangan kateter. Apakah sudah ada yang tahu kateter itu apa? Kateter itu merupakan pipa untuk memasukkan atau mengeluarkan cairan. Biasanya kateter itu terbuat dari bahan plastik atau karet, mixi, dan juga silikon. Dalam pemasangan kateter ini terdapat kandung kemih. Kandung kemih adalah kantong yang menampung air seni atau mengumpulkan air seni yang berubah-ubah yang dikeluarkan oleh sepasang ureter dari sepasang ginjal. Selanjutnya, tujuan dalam pemasangan kateter ini adalah yang pertama, untuk segera mengatasi distensi kandung kemih, yang kedua untuk pengumpulan spesimen urin, yang ketiga untuk mengukur residu urin setelah mixi di dalam kandung kemih. Selanjutnya untuk prosedur dan persiapannya, yang pertama ada alatnya. Yang pertama ada tromol steril yang berisi, kedua ada gas steril, yang ketiga ada depres steril. Selanjutnya ada handscoon. Handscoonnya ada dua macam, handscoon biasa dan handscoon steril. Selanjutnya ada cucing, ada airbag, ada pinset anatomis, ada dok, ada kateter steril sesuai ukurannya atau sesuai dengan ukuran, ada tempat spesimen urin jika diperlukan, ada urine bag, ada perlak dan pengalasnya, ada disposable speed atau speed sekitar 10-5 cc, ada selimut. Untuk bagian obatnya ada alkohol 70%, ada betadine, dan ada juga aquabides. Selanjutnya, setelah kita memperkenalkan alatnya, kita menuju ke pasien. Kita memastikan pasiennya itu benar yang akan dipasang kateter atau tidak, dan juga kita memperkenalkan diri kita. Contohnya, permisi ibu, apakah benar ini dengan ibu Rida? Apakah benar ibu yang akan dipasang kateternya atau selang urinnya? Oh iya ibu, kalau benar, perkenalkan dulu, nama saya Ayu Eka Saputri, saya perawat di rumah sakit ini. Saya akan membantu ibu dalam pemasangan kateter. Kalau begitu, saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya ibu. Setelah kita menuju ke pasien, kita kembali ke alat-alat tadi. Kita siapkan alat-alatnya. Setelah selesai, kita menuju kepada pasien lagi. Kita memberi tahu kalau apabila alatnya sudah siap. Contohnya, permisi ibu, di sini alatnya sudah siap. Apakah di sini akan saya mulai untuk pemasangan kateternya? Apakah ibu bersedia? Kalau iya, kalau begitu saya siapkan alatnya dan kita mulai ya ibu. Setelah kita memberitahu dan ibunya atau pasiennya itu setuju, kita tutup sketsel. Setelah kita tutup sketsel, kita cuci tangan. Kita cuci tangan 6 langkah. Caranya, alirkan air, gosok telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, teknik mengunci, ibu jari secara bergantian, kuku-kuku jari, bilas dan keringkan. Selanjutnya, setelah kita cuci tangan, kita menggunakan handscoon yang biasa. Setelah kita menggunakan, kita menyiapkan pasien. Caranya menyiapkan itu dengan memposisikan pasien dengan dorsal recumbent atau seperti orang yang bersalin. Selanjutnya, setelah kita mempersiapkan pasiennya sudah, kita mengambil alat. Yang pertama kita ambil adalah depres. Sebelum kita mengambil depresnya itu, kita kan sudah memakai handscoon. Kita mengambil duk sepasang untuk kita pasang di bagian lubang genitalia pasien. Selanjutnya kita mengambil depres dan pinset anatomis tadi. Di dalam pinset itu kita menggunakannya untuk membersihkan dengan desinfektan. Nah, setelah kita mengambil pinset dan membersihkan dengan desinfektan, kita membersihkannya itu bagian lubangnya genitalia itu, cukup lubangnya dulu saja.
Setelah kita bersihkan, bisa juga dengan air hangat terus kita lap itu. Setelah kita selesai membersihkannya itu dengan desinfektan, kita kembalikan alatnya, kita lepas handscoon-nya. Setelah itu kita cuci tangan lagi. Kita cuci tangan 6 langkah. Setelah kita cuci tangan 6 langkah, kita menggunakan handscoon yang steril. Handscoon steril ini digunakan untuk bagian yang lebih dalam dari genitalianya tersebut. Setelah kita pembersihan dengan desinfektan tadi, kita melakukan desinfeksi. Desinfeksi ini dilakukan dengan penderita wanita. Caranya biasanya desinfeksi ini dimulai dari atas atau dari klitoris ke bawah. Kita buka labia minoranya tersebut, kita bersihkan dari atas ke bawah, yaitu dari klitoris ke bawah menuju rektum. Desinfeksi ini dilakukan selama 5 kali. Itu dalam pengambilan kapas yang steril itu, kita dalam pembersihan itu satu kapas kali satu arah. Artinya kita ambil, kita bersihkan dari atas ke bawah, kita buang. Kita mengambil lagi, kita bersihkan dari atas ke bawah, kita buang. Seperti itu diulang selama 5 kali. Setelah selesai membersihkan, kita mengambil kateter. Yang akan dipasang kepada pasien. Kateter ini bersifat steril. Jadi handscoon kita juga sudah steril. Setelah itu kita ambil kateternya tadi yang bersifat steril. Itu kita buka. Terus sebelum kita masukkan itu, kita beri gel untuk melumasi kateter itu supaya mudah masuknya. Untuk perempuan itu sekitar 4 cm. Setelah kita lumuri, kita menuju ke pemasangan kateter atau memasukkan kateter ke dalam genitalia. Yang untuk wanita atau pasien perempuan itu dengan tangan kiri membuka labia minora. Tangan kirinya itu fungsinya untuk membuka labia. Setelah tangan kiri itu untuk membuka labia minoranya, tangan kanan itu difungsikan untuk memasukkan kateternya itu. Kateter itu dimasukkan, terus kita memberi aba-aba kepada pasien untuk menarik nafas bersamaan dengan kita memasukkannya kateter itu supaya lebih mudah atau pasien tidak merasakan begitu sakit. Setelah itu kita kaji kelancaran kateter tersebut. Kita kaji apakah kateter itu benar masuk ke lubang yang sebenarnya, yang seharusnya, atau ke lubang lainnya. Karena kan bagian wanita itu ada 3 lubang, sehingga agak lumayan sulit. Setelah kita kaji kelancaran kateter, jika ada hambatan kita hentikan. Terus kita taruh airbag di bawah pangkal kateter sebelum urin keluar. Masukkan kateter sampai urin keluar sedalam 5-7,5 cm. Selanjutnya dimasukkan lagi kurang lebih 3 meter. Setelah itu kita mengambil spesimen urin jika diperlukan. Kalau tidak perlu, tidak apa-apa. Setelah itu kita mengembangkan balon kateter dengan aquabides sesuai volume yang tertera pada label spesifikasi kateter yang kita ambil atau yang kita pakai. Setelah itu kateter itu didifikasi dengan plaster atau itu fungsinya itu untuk melekatkan kateter kepada kaki pasien supaya pasien tidak begitu risih. Biasanya plaster itu diletakkan di bagian paha pasien. Tadi untuk mencoba kelancarannya itu kita tuh menggunakan aquabides. Itu aquabidesnya itu sama speed itu untuk mengunci itu benar sudah masuk ke lubang sebenarnya atau menggok jalan atau bukan yang lubang itu. Terus setelah kita kasih plester ke paha, selanjutnya kita menempelkan urine bag di bawah bed pasien. Biasanya itu kalau di rumah sakit itu diikat urine bagnya itu ada talinya sehingga kita tinggal mengikatnya saja.
Selanjutnya setelah kita mengikatnya dan urin sudah mulai keluar, berarti kita sudah selesai tugasnya dan kateter sudah benar ke lubangnya yang kita masukkan. Setelah itu kita membereskan alat. Setelah kita membereskan alat, kita lepas handscoon, kita cuci tangan 6 langkah seperti tadi. Setelah kita cuci tangan, kita menuju ke pasien. Kita bilang apabila tindakannya itu sudah selesai. Contohnya, permisi ibu, di sini pemasangan kateternya sudah selesai. Gimana perasaan ibu? Sedikit risih ya ibu? Ya emang kateter itu seperti itu bu, sifatnya itu sedikit risih tapi lama kelamaan akan terbiasa ya ibu. Ya ibu, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya mau ke kantor. Kalau ibu butuh apa-apa, ibu bisa menyuruh keluarga atau siapa saja untuk memanggil saya di kantor. Kalau begitu saya kembali ke kantor ya ibu. Terima kasih atas kerjasamanya ya ibu. Setelah kita berpamitan dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, kita bereskan alatnya tadi, kita langsung ke pembina atau pembimbingnya untuk melakukan dokumentasi. Contoh dokumentasi, di sini saya telah selesai melakukan pemasangan kateter dengan hasil pasien sedikit merasa risih dan kateter sudah benar atau sudah lancar, urin sudah bisa keluar. Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2020 pada pukul 16.00 diakhiri dengan nama terang dan tanda tangan perawat. Mungkin itu saja SOP yang saya sampaikan dalam pemasangan kateter. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.